Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Putana pergi ke semua ular di dalam gua. Dia bilang kau pembohong dan kah menipuku. Racunmu tidak bekerja pada siapapun. Ular berkata, Putana, racun kami adalah racun Kalkut yang paling berbahaya dan bisa membunuh siapapun. Komandan tentara Kansa sedang duduk di Gokul. Sementara semua wanita memberikan susu yang mereka bawa di kendi ke dalam panci besar. Yasoda juga memberikan bagiannya. Komandan berkata, apa yang terjadi di Gokul hari ini? Tidak ada yang perlu dipukul hari ini untuk memberi susu karena setiap orang memberi susu sendiri. Yasoda mengatakan, Komandan, kami tidak memberikannya dengan senang hati. Kami dipaksa karena kami tahu tidak ada pilihan lain. Di rumah, Kana duduk sedih dan berkata, bagaimana cara meyakinkan teman-temanku? Dan mengapa mereka sangat sedih? Balram mengatakan, Kana, temanmu sedih karena kamu makan hir sendirian. Narad Muni berkata, lihat Narayan bagaimana Seshnak dalam wujudnya akan membuat wujudmu untuk melakukan apapun. Dewa Wisnu tersenyum. Kana bertanya pada Balram apa yang harus dia lakukan. Balram mengatakan suruh mereka untuk datang dan makan bersamamu lagi. Rohini masuk ke gua di bawah istana Mathura. Lalu Akrur bertemu Rohini. Akrur mengatakan Maharaja Basudewa dan Devaki tidak senang. Rohini mengatakan, Akrur, kita berdua harus mengeluarkan mereka dari Mathura dengan cara apapun. Putana mendengarkan dan mengatakan, Akrur dan Rohini, mereka berencana melawan Kansa. Kemudian Putana pergi ke gunung dan berkata, aku sekarang tahu bahwa Krishna adalah anak ke-8 dari Devaki dan Basudewa. Kemudian Putana menyamar menjadi Rohini dan pergi ke Gokul. Di Gokul, Putana masuk sebagai Rohini di rumah. Yashoda melihatnya dan berkata, Rohini, kamu kembali. Rohini tersenyum licik saat melihat Kana. Kemudian Putana sebagai Rohini membuat ladu. Kana bilang, bisakah aku membantumu Bibi? Putana mengatakan ya. Lalu Kana mengatakan, tapi ini masalah yang ibu masukkan untuk membuat sayuran. Putana mengatakan, tidakkah kamu ingin ladu itu enak? Kana mengangguk dan berpikir Bibi tidak pernah begitu marah. Saat Kana membuat ladu, Putana pergi ke belakang dan berubah. Dia berputar kemana-mana dan menciptakan api di sekitar Kana. Kana dengan senang hati membuat ladu. Putana melihat Kana dan berkata anak ke-8 dari Devaki sudah meninggal. Di Vaikunta, Laksmi berkata bagaimana Kana bisa mati dengan kematian yang begitu mengerikan. Dewa Wisnu berkata akan ada hujan dalam bentuk cinta untuk mengalahkan ego. Tiba-tiba awan menjadi gelap dan hujan deras turun. Dan semua api itu padam. Putana marah dan berkata bagaimana hujan ini bisa datang. Kana kemudian berkata Bibi tidak memberitahu siapapun resep untuk membuat ladu ini. Karena hanya aku yang akan memakannya. Kana pergi dan Putana bilang aku harus menemukan cara lain karena para dewa melindungi Krishna. Basudewa menangis. Balram pergi ke teman Kana dan berkata aku telah membawa temanmu. Di rumah, Balram memberitahu Yashoda bahwa Kana membuatnya berlari ke sana kemari dan karena Krishna kakinya sakit. Balram duduk dan berkata aku tidak akan berbicara dengan Kana. Kana datang dengan sepiring ladu dan berkata Ibu Yasoda, aku membuat ladu ini untuk diriku sendiri. Yasoda tersenyum dan berkata aku tidak akan berbicara di antara kalian berdua. Balram tidak bisa menahan diri dan mengambil ladu untuk makan dan makan. Kana tersenyum. Balram meneteskan air mata. Kana mengatakan apa yang terjadi? Dan bertanya apa ini air mata bahagia? Balram mengatakan tidak Krishna. Ladu ini sangat pedas. Balram lari untuk mengambil air. Kana makan ladu dan berkata ladu ini pedas. Kana bilang kenapa Bibi Rohini membuat ladu begitu pedas. Di istana Basudewa marah dan keluar dari penjara.
Basudewa berhasil melewati para penjaga dan menuju kamar Kansa. Basudewa kemudian datang ke kamar Kansa dengan pedang dan berteriak, "Kansa!" Basudewa menangis dan berkata, "Kansa, tolong biarkan aku dan Devaki pergi. Biarkan aku membawa Devaki bersamaku. Dia tidak akan hidup lama." Kansa bilang, "Aku pasti akan meninggalkanmu dan saudari Devaki. Tapi ada masalah. Di mana anak ke-8-mu? Putana akan membawanya dan kalian semua bisa pergi bersama." Basudewa menangis. Di rumah, teman-teman datang. Lalu seorang teman menunjukkan gelang emas dan berkata, "Lihat, kami menemukan ini." Kana mengatakan ini milik Bibi Rohini. Putana dalam bentuk Rohini bersembunyi dan melihat ini. Putna berpikir tentu saja itu milik Rohini saat aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Putana mengingat saat dia memegang Rohini di lehernya dan mengatakan Rohini istri pertama Basudewa akan mati hari ini karena berencana melawan Kansa. Putana melempar Rohini ke dalam sumur. Kansa mencuci kaki Basudewa dan mengatakan, "Aku tidak pernah mendapat berkah dari orang tuaku, tapi sekarang menyentuh kakimu." Narad Muni mengatakan, "Narayan, apa lila ini?" Tuan Wisnu berkata, "Kansa mendapat kesempatan sekarang." Kansa lalu membuat Basudewa duduk untuk makan. Basudewa duduk dan berkata, "Akankah kamu membiarkan aku dan Devaki pergi?" Kansa mengatakan, "Beritahu aku di mana anakmu. Maka aku akan membiarkan kalian berdua pergi dengan bahagia." Kansa hendak memberi makan Basudewa, tetapi Basudewa dengan marah mendorong tangannya. Kansa memegang Basudewa di lehernya dan mengatakan, "Putramu akan segera mati, Basudewa." Putana dalam bentuk Rohini dan dia pulang. Yasoda dan yang lainnya ada di sana. Putana mengatakan, "Kenapa kalian semua melihatku seperti ini?" Yasoda bilang, "Bukankah kalung ini milikmu?" Rohini bilang, "Kalung ini bukan milikku." Nanda mengatakan, "Rohini, lihat sekali lagi dengan benar. Itu adalah kalung yang selalu kamu pakai." Putana ingat apa yang dia lakukan di hutan. Dalam bentuk iblis dia menangkap Rohini dan kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Putana mengatakan, "Tidak, itu bukan milikku." Kana bilang, "Kaki aku merasa kamu berbohong." Putana marah dan berkata, "Aku berkata tidak ada yang terjadi dan itu bukan milikku. Tidak ada hal yang salah terjadi dan aku baik-baik saja." Semua orang kaget melihat perilaku kasar Rohini ini. Putana tenang dan berkata, "Itu bukan milikku." Di malam hari Putana berdiri di udara dan dalam wujud iblisnya. Kekuatan mayavi datang dan Putana menyerapnya. Putna sekarang turun dan berdiri di dekat Kana yang sedang tidur. Saat Putana hendak membawa Kana, tiba-tiba sebuah bentuk Kana datang dan memegang payung dan berjubah putih. Dia berkata, "Ibu, apakah kamu membunuh anakmu sendiri?" Putana melihat Kana yang sedang tidur dan mengatakan, "Dia bukan anakku." Tiba-tiba sekarang bentuk Putana sendiri terlihat dan bilang, "Putana, kamu pikir sendiri. Apakah kamu musuhnya atau apakah kau ibunya? Bukankah dia anakmu?" Putana melihat Kana dan sekarang tenang. Dia tidak menyerang. Di sana Kansa menangis melihat tubuh Devaki di atas tumpukan kayu. Sementara itu prajurit menahan Basudewa dan mengatakan, "Kansa, kau tidak dapat melakukan ini." Kansa menangis dan mengatakan, "Kau membunuh saudara perempuanku Basudewa. Kau adalah pembunuhnya." Kansa membakar tumpukan kayu. Lalu tumpukan kayu mulai membakar tubuh Devaki. Kansa dengan kekuatannya membuat Basudewa tidak bisa mendekati Devaki. Basudewa terus berteriak, "Devaki!" Tiba-tiba di penjara, Basudewa bangun dan itu adalah mimpi. Basudewa pergi ke Devaki dan berkata, "Devaki, tolong bangun. Aku harus menyelamatkanmu." Di dalam sumur, Rohini terbaring kesakitan. Kemudian burung merak menatap Rohini. Rohini bilang, "Seseorang selamatkan aku." Kana menceritakan kisahnya tapi melihat Putana tertidur. Kana mengatakan, "Apa yang harus aku lakukan sendiri sekarang?" Di luar rumah, burung merak datang dan mulai membuat keributan. Kana mendengarkan dan berkata, "Mayuraj telah datang. Mari kita lihat apa yang dia katakan."
Kana keluar dan berkata, Mayuraj, kamu datang larut malam dan apa yang terjadi? Mayuraj terbang sementara Kana berlari di belakangnya. Mayuraj pergi ke hutan. Kana berhenti dan berkata, Mayuraj, kita telah datang jauh dari rumah dan kakiku sakit. Beritahu aku kemana kita akan pergi, Mayuraj. Kana mengatakan, Mayuraj, ayo pergi. Mayuraj terbang saat Kana berlari di belakangnya. Putna bangun dan melihat Kanha tidak ada di sana. Dia mencari Kana. Putna mengatakan Kana tidak ada di sini dan kemana dia pergi. Putna keluar untuk mencari Kanha. Di dalam kamarnya, Yasoda berkata pada dirinya sendiri, hari ini sepanjang hari dia tidak banyak bicara denganku. Dia bahkan tidur di samping Rohini. Yasoda mengatakan, Kanaku pasti juga merasa kesepian tanpa ibunya. Aku akan pergi dan menemuinya. Nanda bangun dan berkata, Yasoda, Kana sedang tidur dengan Rohini dan jangan khawatir. Namun Yasoda tetap pergi. Kana mencapai sumur dan berkata, Mayuraj, apa yang ada di sini? Kana melihat ke dalam dan melihat Rohini. Kana bilang pada Rohini, apakah itu dia? Rohini melihat dan berkata, Kana. Rohini bilang, ya Kana, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Kamu harus pergi dan memberitahu ayahmu. Yasoda dan semua orang ada di halaman. Yasoda mengatakan Kana tidak ada di rumah dan bahkan Rohini pun tidak ada di sini. Kemana mereka pergi? Damodar bilang, jangan khawatir, babi Kana bersama Rohini jadi dia aman. Kita akan pergi dan menemukannya. Damodar dan yang lainnya pergi mencari mereka. Nanda mengatakan, Yasoda, jangan terlalu khawatir dan Kana aman. Mereka pergi untuk kembali. Saat berbalik belakang, Putna datang sebagai Rohini. Yasoda dan Nanda melihat dia. Putana menatap mereka dengan marah. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.